Oke, halo. Perkenalkan nama saya Syarif Wijaya 105240550. Di sini saya akan melakukan apa? Micro teaching SCL ya. Oke. Di sini kita akan bahas nomor 6. Nah, jadi di sini reaksi nomor 6 itu membahas tentang reaksi redoks ya, digunakan untuk penentuan kadar besi. Nah, jadi pertama-tama sampel besi dilarutkan dulu tuh, sehingga Fe akan menjadi ion Fe2+. Nah, terus kita tambahkan larutan natrium kromat untuk mengoksidasi semua Fe2+ itu. Jadi yang ditanya tuh jumlah besi gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu mengenal dulu apa sih itu reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu adalah reaksi yang melibatkan pertukaran elektron ya. Jadi gimana maksudnya pertukaran elektron? Jadi nanti ada pihak yang menerima elektron, ada pihak yang melepaskan elektron. Yang menerima elektron itu akan mengalami namanya reduksi. Gitu ya. Nah, kalau yang melepas elektron itu disebutnya reaksi oksidasi ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita kan dikasih tahu tuh untuk mengoksidasi Fe2+. Jadi nanti Fe2+-nya itu bakal teroksidasi. Ya. Sehingga satunya ini dia haruslah yang mendapatkan elektron ya. Gitu. Jadi di sini spesi Fe2+ nanti itu bakal menjadi Fe3+ gitu. Nah, ini kenapa kayak gini? Itu karena memang seperti ini ya. Jadi Fe itu stabilnya dalam 2+ atau 3+. Nah, kalau natrium kromat natrium dikromat itu ding. Bukan natrium kromat, maaf. Jadi itu natrium dikromat. Natrium dikromat kan dalam air bakal jadi ion Cr2O72- ya, sama Na+. Nah, jadi kita tulis aja ionnya gitu. Nah, nanti si ion dikromat ini dia akan menjadi ion Cr3+ gitu dalam suasana asam. Oke. Nah, jadi di sini kita akan menghitung berapa sih yang dilepaskan sama Fe2+. Nah, jadi kita kalau Fe2+ gampang ya, kita bisa lihat aja dari muatannya. Yang kiri kan +2, berarti biar setara di sini harus ada 1 elektron gitu. Nah, untuk yang dikromat ini kita perlu melihat biloks dari biloks dari Cr ya. Jadi di sini untuk menyetarakan yang di bawah ini kita harus kalikan 2 dulu nih di sini. Gitu. Nah, terus untuk menghitung biloks. Nah, biloks itu sebenarnya itu adalah muatan hipotetik yang kita gunakan untuk memprediksi suatu sifat dalam kimia gitu. Nah, ini kita bisa gunakan juga dalam redoks. Nah, jadi di sini itu kan kita tahu kan kalau atom O itu atom yang sangat elektronegatif ya. Nah, dia itu akan cenderung bermuatan -2. Nah, ini -2 kalau kita kali 7 jadi -14. Nah, si Cr itu untuk Cr ini totalnya harus berapa biar hasilnya nanti -2. Nah, jadi ya berarti di sini +12 ya. Gitu. Jadi di sini +12. Nah, tapi ya jadi itu ya. Jadi di situ kan +12 di situ totalnya Cr. Di kanan +6 ya. Gitu. Jadi dia akan menerima 6 elektron
Nah gitu, jadi kita sebenarnya cuma perlu meninjau si atomnya ya. Atomnya tuh yang dia itu apa, reaktif, jadi dia yang bereaksi gitu. Nah nanti tuh ada konsep yang bilang seperti ini. Jadi mol elektron yang diterima sama dengan mol elektron yang dilepas gitu. Nah ini mol elektron tuh apa gitu. Mol elektron ya berarti ya elektron yang berjumlah berapa mol gitu. Jadi kayak jumlah elektron aja sih. Jadi kita biar gampang kita bikin mol, karena kalau enggak nanti jadi banyak gitu. Gitu ya. Jadi ini prinsip kesetaraan muatan. Nah kalau ya masa gini kan, masa apa namanya, yang dilepas tuh 3 tapi yang diterima tiba-tiba 5 mol gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi secara logika memang secara intuitif kita juga bisa bilang kayak gini, mol elektron yang diterima itu sama dengan mol elektron yang dilepas gitu. Oke. Nah jadi kita hitung dulu nih mol elektron yang diterima misal. Nah mol elektron yang diterima itu kan berarti nanti kita pertama hitung dulu nih mol dari natrium kromatnya. Mol natrium dikromat, sorry ya. Mol natrium dikromat sama dengan ya volume kali molaritas ya. Jadi 0,3 kali 0,05 liter tuh. Oke. Jadi nanti hasilnya 0,015 gitu. Nah untuk menghitung mol elektron yang dihasilkan kan ini lihat nih, kan setiap mol natrium kromat itu akan menghasilkan 6 elektron. Nah jadi kalau 0,015 nanti bakal dikali 6 gitu. Jadi nanti 0,09. Nah itu adalah mol elektron yang diterima. Nah mol elektron yang dilepas itu ya sama kayak gitu. Jadi mol segitu gitu. Mol elektron yang dilepas ya berarti 0,09 mol ya kan. Nah jadi yang dilepas itu si Fe kan gitu. Nah kita lihat di sini nih, 1 mol Fe13 itu bakal melepaskan 1 elektron. Jadi di sini mol Fe13 itu sama dengan mol Fe2+, sorry. Atau mol Fe aja juga nggak apa-apa, karena kita memang pengen taunya jumlah Fe-nya gitu. Sama dengan 0,09 mol. Oke. Nah, jadi di sini jumlah ya. Jumlah itu biasanya mungkin dalam mol sih ini. Jadi segini aja nggak apa-apa. Soalnya di PPT dosen juga ada yang menanyakan jumlah dan dikasihnya adalah mol, ya udahlah gitu aja ya. Kalau misal di yang ditanya jumlah partikel ya tinggal dikali aja, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau tinggal dikonversi aja. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.